Pada kesempatan kali ini, kita akan meneladani kisah salah seorang nabi yang terkenal dengan keteguhan hati serta kesabarannya yang luar biasa. Saking besarnya kesabaran beliau, sampai-sampai Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa kepada Allah, memohon agar beliau juga diberikan kesabaran, seperti yang Allah anugerahkan kepada Nabi tersebut. Siapakah Nabi mulia itu? Beliau adalah Nabi Ayub alaihissalam, sosok yang menjadi teladan dalam menghadapi ujian. Namun, siapakah sebenarnya Nabi Ayub ini? Dari daerah mana beliau berasal? Dan bagaimana kehidupan awalnya sebelum ujian itu datang? Untuk memahami kisah kesabarannya, kita perlu menengok latar sejarah dan nasabnya terlebih dahulu. Para ahli tafsir dan sejarawan Islam menyebutkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam memiliki garis keturunan yang bersambung hingga Nabi Ibrahim alaihissalam melalui jalur Nabi Ishak bin Ibrahim. Nasab beliau adalah Ayub bin Amush bin Razah bin Ais bin Ishak bin Ibrahim. Dengan nasab itu, jelaslah bahwa Ayub adalah bagian dari keluarga mulia yang darinya lahir banyak nabi dan rasul. Keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga pilihan Allah. Dari keturunan itu lahir para nabi besar seperti Nabi Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jelaslah bahwa Nabi Ayub termasuk dalam jalur keturunan mulia itu, sebuah garis nasab yang tidak hanya diagungkan manusia, tetapi juga mendapat kemuliaan langsung dari Allah Ta'ala. Namun, nasab saja tidak cukup untuk menjadikan seseorang mulia. Allah menguji setiap hamba sesuai kadar imannya, dan justru karena Ayub berasal dari keluarga Nabi, maka ujiannya pun luar biasa berat. Nabi Ayub alaihissalam tinggal di sebuah daerah bernama Hauran, yang terletak di wilayah Syam, yang sekarang mencakup bagian selatan Suriah dan sebagian wilayah Yordania. Hauran terkenal dengan tanahnya yang subur, pegunungan hijau, ladang gandum yang luas, kebun zaitun yang rimbun, serta padang rumput yang membentang. Bayangkan sebuah lembah hijau dengan aliran sungai kecil yang menyuburkan tanah. Di sanalah Ayub hidup bersama keluarganya. Tidak seperti Mekah yang tandus atau padang pasir Arab yang kering, Hauran adalah negeri penuh berkah, tempat manusia bisa hidup makmur. Para sejarawan Muslim diantaranya Ibnu Katsir menegaskan bahwa Nabi Ayub alaihissalam termasuk Nabi yang diutus di luar tanah Arab atau non-Arab. Hal ini berbeda dengan banyak Nabi besar lainnya yang kisah hidupnya lebih banyak berkisar di tanah Kanaan atau Mesir. Kisah Nabi Ayub menjadi bukti bahwa risalah Allah tidak terbatas pada bangsa tertentu, melainkan menjangkau seluruh umat manusia. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah menganugerahi Nabi Ayub tubuh yang sehat, wajah yang tampan, akhlak yang luhur, dan kekayaan melimpah. Ladang-ladangnya menghasilkan panen berlimpah, ternaknya berkembang biak dalam jumlah besar, dan rumahnya dipenuhi anak-anak yang sehat dan cerdas. Lebih dari itu, Ayub juga dikenal luas sebagai sosok yang dermawan. Ia tidak hanya menikmati hartanya sendiri, melainkan membagi-bagikannya kepada fakir miskin, menyantuni anak yatim, dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Nama Ayub harum di tengah masyarakat bukan karena hartanya, melainkan karena akhlak mulianya. Inilah yang membuat Nabi Ayub benar-benar berbeda dari orang kaya lainnya. Sebuah riwayat menyebutkan, hampir tidak ada satupun orang miskin di lingkungannya yang tidak pernah merasakan kebaikan dari tangan Ayub. Rumahnya terbuka, lumbungnya terbuka, hatinya pun terbuka. Dari sisi keluarga, Ayub juga mendapatkan kebahagiaan. Ia menikah dengan seorang wanita syalihah, keturunan Nabi Yusuf alaihissalam. Dari pernikahan itu, Allah mengaruniai mereka banyak anak, sehingga rumah tangganya penuh dengan keceriaan dan keberkahan. Jika dilihat dari luar, hidup Ayub tampak sempurna. Ia memiliki harta, keluarga, kesehatan, dan kedudukan mulia di mata manusia. Namun di balik semua itu, Allah telah menyiapkan ujian besar yang akan menguji sejauh mana keteguhan imannya. Sebab, kemuliaan seorang nabi bukan diukur dari banyaknya nikmat, melainkan dari ketabahan hati ketika seluruh nikmat itu dicabut. Maka, dimulailah sebuah kisah panjang. Dari puncak kenikmatan dunia, Nabi Ayub akan dijatuhkan ke dasar penderitaan yang paling dalam.
Dan dari sanalah dunia akan mengenalnya sebagai manusia yang sabar, yang tidak pernah goyah meski seluruh kehidupan dirobek oleh ujian. Kisah ini bukan hanya untuk Nabi Ayub sendiri, tetapi untuk semua umat manusia. Sebab setiap orang dalam kadar berbeda akan diuji dengan kehilangan. Kehilangan harta, keluarga, kesehatan, atau kedudukan. Dan dari kisah Ayub, kita belajar bagaimana menghadapi semua itu dengan iman yang teguh. Sebelum kisah ujian yang begitu dahsyat menimpa Nabi Ayub alaihissalam, Al-Quran dan riwayat-riwayat sejarah menggambarkan betapa Allah telah memberinya limpahan nikmat yang luar biasa. Nikmat ini begitu lengkap, kekayaan harta, keturunan yang banyak, kesehatan yang sempurna, serta kedudukan yang tinggi di mata masyarakat. Allah ingin menunjukkan bahwa Ayub bukanlah orang biasa. Ia adalah hamba yang diberi kelimpahan, namun tidak tertipu oleh kelimpahan itu. Dan kelak, ketika semua nikmat itu hilang, dunia akan menyaksikan bagaimana seorang hamba sejati tetap teguh dalam iman. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, kita masuk pada ujian pertama yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam, yaitu ujian kehilangan harta. Hidup Nabi Ayub alaihissalam pada mulanya penuh kelimpahan, namun sunnatullah atas para nabi adalah ujian. Sebagaimana emas dimurnikan dalam api, demikian pula iman seorang hamba diuji dalam musibah. Maka ujian pertama yang menimpa Ayub adalah hilangnya seluruh harta yang selama ini menjadi lambang kemakmuran hidupnya. Itu, Ayub masih seperti biasa berada di rumahnya. Anak-anaknya riang bermain di halaman, istrinya menyiapkan makanan, dan para pekerja mengurus ladang serta ternak. Tiba-tiba datang seorang utusan dengan wajah panik. Nafasnya tersengal-sengal, tubuhnya berdebu, kemudian ia berkata dengan suara gemetar, "Wahai tuanku Ayub, ternak-ternak sapi yang engkau pelihara telah dirampas kawanan perampok. Mereka datang menyerbu dengan senjata, membunuh para penjaga, dan membawa lari semuanya. Aku satu-satunya yang selamat." Belum hilang rasa terkejut itu, datang utusan lain. "Wahai tuanku, angin besar datang menerpa ladangmu. Gandum dan jelai yang sudah siap dipanen roboh, rusak dan musnah. Tidak tersisa sedikit pun." Kemudian menyusul lagi utusan berikutnya, ia berkata, "Kawanan musuh menyerang ternak unta, menghalau mereka ke padang pasir. Semuanya lenyap dalam sekejap. Aku datang hanya untuk memberi kabar. Hampir setiap jam ada kabar buruk baru. Ternak, ladang, kebun, gudang, semuanya hilang dalam sekejap. Apa yang dulu menumpuk bertahun-tahun, musnah dalam hitungan hari." Bayangkan, seseorang yang semula memiliki kekayaan melimpah kini tidak tersisa apa-apa. Kebun habis, ternak hilang, dan lumbung jadi kosong. Dalam masyarakat, kehilangan harta berarti kehilangan kedudukan. Orang yang tadinya dihormati bisa jatuh hina, tetapi Nabi Ayub menghadapi semuanya dengan tenang. Wajahnya tidak menampakkan panik. Bibirnya justru berucap, "Alhamdulillah ala kulli hal." Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Ia sadar, harta bukan miliknya. Harta adalah titipan Allah. Maka ketika Allah mengambilnya kembali, ia tidak berhak marah. Baginya, bersyukur dalam nikmat adalah kewajiban. Bersabar dalam musibah pun kewajiban. Kehilangan harta hanyalah awal. Allah sedang menyiapkan Nabi Ayub untuk menjadi simbol sabar. Maka ujian tidak berhenti di sini. Harta bisa kembali dikumpulkan, ladang bisa ditanami lagi, ternak bisa dibeli kembali. Karena itu, setelah harta habis, Allah akan menguji dengan sesuatu yang lebih berat, yaitu kehilangan anak-anak. Namun, sebelum memasuki ujian berikutnya, Ayub telah menunjukkan sikap dasar seorang hamba sejati, bahwa nilai seseorang tidak diukur dari apa yang dimilikinya, tetapi dari bagaimana ia menyikapi kehilangan. Kisah hilangnya harta Ayub mengajarkan kita bahwa dunia ini fana. Harta yang dikumpulkan bertahun-tahun bisa musnah dalam sekejap. Tidak ada yang bisa diandalkan kecuali Allah. Bagi manusia biasa, kehilangan harta seringkali memicu keputusasaan. Tetapi bagi Ayub, kehilangan justru memperkuat keyakinan. Ia tidak berkata, "Mengapa aku yang kehilangan?" Ia hanya berkata, "Semua dari Allah dan semua kembali kepada Allah." Disinilah letak kemuliaannya.
Seorang nabi tidak hanya bersyukur saat lapang, tetapi juga bersyukur saat sempit. Inilah langkah pertama dalam perjalanan panjang menuju gelar kehormatan yang dikenang sepanjang zaman. Asy-Syabir, sang penyabar. Ujian kedua Nabi Ayub alaihissalam adalah kehilangan anak-anak tercintanya. Setelah kehilangan harta benda dan kekayaan yang selama ini menjadi lambang kemakmuran hidupnya, Nabi Ayub alaihissalam masih memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu anak-anaknya. Mereka adalah cahaya mata, buah hati, dan penerus garis keturunan. Namun ujian Allah tidak berhenti pada harta. Sesudah kehilangan kekayaan, tibalah giliran kehilangan anak-anak yang sangat dicintainya. Kehilangan harta masih bisa ditanggung, sebab harta bisa dicari kembali. Tetapi kehilangan anak adalah luka yang paling dalam. Tidak ada orang tua yang mampu menahan air mata ketika melihat anaknya pergi untuk selamanya. Riwayat menyebutkan bahwa Nabi Ayub memiliki banyak anak, laki-laki maupun perempuan. Mereka tumbuh sehat, berbakti, dan menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Rumah Ayub dipenuhi suara tawa anak-anak, keceriaan mereka mengisi hari-hari keluarga. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung selamanya. Allah menghendaki untuk menguji Ayub dengan sesuatu yang paling ia cintai. Satu persatu anak-anaknya dipanggil kembali oleh Allah. Ada yang meninggal karena sakit, ada pula yang wafat karena musibah mendadak. Hingga akhirnya, semua anak-anak Nabi Ayub meninggal dunia, tidak tersisa seorang pun. Bayangkan suasana rumah Ayub setelah semua anaknya wafat. Yang dulu riuh oleh suara tawa kini sunyi senyap. Yang dulu penuh kehidupan kini berubah menjadi lengang. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan. Tempat anak-anak belajar, tempat mereka bermain, bahkan tempat mereka tidur kini kosong tak berpenghuni. Istrinya menangis setiap malam, meratapi kehilangan putra-putri yang dulu ia rawat dengan penuh kasih sayang. Sebagai seorang ibu, hatinya hancur. Namun ia tetap berusaha tegar, mendampingi suaminya. Di tengah suasana duka itu, Nabi Ayub tetap tenang. Ia memang menangis sebab air mata adalah fitrah manusia. Tetapi tangisan itu bukan tanda protes, melainkan tanda cinta. Bibirnya tetap berucap, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Dalam kondisi itu, Nabi Ayub tidak mengeluh kepada manusia. Ia tidak bertanya, "Mengapa Allah mengambil anak-anakku?" Ia tidak menyalahkan keadaan. Ia justru menguatkan istrinya dengan kata-kata lembut, "Wahai istriku, Allah yang memberi mereka kepada kita dan Allah pula yang mengambil mereka. Mereka bukan milik kita, melainkan milik Allah. Jika kita sabar, insya Allah kita akan bertemu kembali dengan mereka di surga." Kalimat itu menjadi penenang hati. Ia sadar bahwa dunia hanyalah tempat singgah sementara, dan perpisahan sejati hanyalah ujian menuju pertemuan abadi. Jika dibandingkan dengan kehilangan harta, kehilangan anak jauh lebih berat, sebab harta tidak memiliki jiwa, sedangkan anak adalah bagian dari jiwa orang tua. Namun Ayub tidak goyah. Ia tetap menegakkan ibadahnya, tetap bersujud di hadapan Allah, tetap berzikir dengan hati yang penuh kesabaran. Inilah rahasia mengapa kisah Ayub diabadikan dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia berdoa kepada Tuhannya, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang.'" Surat Al-Anbiya ayat 83. Ayat ini menunjukkan bahwa dalam semua ujian, Ayub tidak pernah kehilangan keyakinan akan kasih sayang Allah. Dengan hilangnya anak-anak, Nabi Ayub telah menghadapi ujian kedua. Harta habis, keluarga hilang. Namun Allah belum selesai menguji. Sebab setelah kehilangan harta dan anak, ujian yang lebih berat akan datang, yaitu penyakit yang merenggut kesehatan dan tubuhnya sendiri. Dan dari sinilah kisah kesabaran Ayub akan mencapai puncaknya. Setelah kehilangan harta dan anak-anaknya, Nabi Ayub alaihissalam masih memiliki satu nikmat besar, yaitu kesehatan tubuh. Dengan tubuh sehat, ia tetap bisa beribadah, bekerja, dan melayani masyarakat meski dalam keadaan miskin dan berduka. Namun Allah belum selesai mengujinya. Ujian berikutnya adalah ujian paling berat, ujian yang membuat seluruh manusia menjauh darinya, yaitu penyakit parah yang menimpa tubuhnya.
Riwayat-riwayat menyebutkan bahwa penyakit Ayub berlangsung bertahun-tahun. Ada yang menyebut 7 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun lamanya. Penyakit itu bukan sekadar demam atau rasa sakit biasa, tetapi penyakit yang membuat tubuhnya lemah, kulitnya rusak, dan penampilannya berubah hingga orang-orang takut mendekat. Ia tidak lagi mampu bekerja di ladang. Tangannya yang dulu kuat kini gemetar. Kakinya yang dulu tegap kini tak sanggup menopang tubuh. Wajahnya yang dulu tampan kini dipenuhi luka. Seakan-akan Allah benar-benar mencabut seluruh nikmat fisik yang pernah ia miliki. Namun, meski tubuhnya rusak, imannya tetap tegak. Lidahnya tidak berhenti berzikir, hatinya tidak berhenti bersyukur. Ketika penyakitnya semakin parah, masyarakat yang dulu menghormatinya mulai menjauh. Orang-orang yang dahulu datang meminta nasihat, kini enggan mendekat. Teman-temannya yang dulu akrab, satu persatu menjauhinya. Bahkan riwayat menyebutkan, Nabi Ayub sampai diusir dari kampungnya. Ia tidak lagi dianggap pemimpin, melainkan orang sakit yang tidak berguna. Dari seorang yang dimuliakan, ia berubah menjadi orang yang dikucilkan. Begitulah sunatullah. Manusia cenderung menghormati saat kita punya harta, keluarga, dan kesehatan. Tetapi ketika semua hilang, hanya sedikit yang tetap setia. Setelah diusir dari kampungnya, Nabi Ayub hidup dalam kesendirian, tidak punya sanak kerabat dan tetangga. Dalam kesendirian itu, hanya satu orang yang tetap bertahan di sisinya, yaitu istrinya yang Syalihah. Dialah satu-satunya yang merawat Nabi Ayub ketika semua orang meninggalkannya. Ujian berat yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam tidak hanya menyingkap kesabaran dirinya, tetapi juga menampakkan kesetiaan istrinya. Jika Ayub adalah simbol sabar, maka istrinya adalah simbol setia. Kisah keduanya berjalan beriringan, membentuk gambaran indah tentang rumah tangga yang dibangun di atas iman. Ketika Ayub sakit parah, semua orang menjauh. Kerabat, tetangga, bahkan sahabat dekat sekalipun tidak tahan menghadapi bau penyakitnya dan pemandangan tubuh yang rusak. Mereka perlahan meninggalkan Ayub hingga ia benar-benar terasing. Namun istrinya tetap bertahan. Ia tidak pernah meninggalkan suaminya, meskipun hidup mereka jatuh dalam kemiskinan. Dulu, ia hidup sebagai wanita terpandang, istri seorang pemimpin kaya raya, ibu dari anak-anak yang sehat. Kini ia hidup sebagai buruh miskin yang harus bekerja seharian hanya untuk membawa sepotong roti. Setiap pagi, ia pergi bekerja di ladang orang lain atau mengerjakan pekerjaan kasar. Upah yang didapatnya digunakan untuk membeli makanan bagi suaminya. Kadang, karena tidak ada uang, ia menjual perhiasan yang masih tersisa. Bahkan dalam riwayat disebutkan ia pernah menjual rambutnya demi mendapatkan makanan. Itulah puncak pengorbanan seorang istri yang tidak mau menyerah pada keadaan. Dalam malam-malam yang panjang, istrinya duduk di sisi Ayub yang terbaring lemah. Ia menangis melihat penderitaan suaminya, tetapi tidak pernah ia biarkan tangis itu berubah menjadi keluhan. Justru ia sering berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu bahwa Ayub adalah hamba-Mu yang setia, yang tidak pernah berhenti bersyukur. Jika Engkau menghendaki untuk menguji, maka kuatkanlah dia. Jika Engkau berkehendak memberi kesembuhan, maka sembuhkanlah dia dengan rahmat-Mu." Doa itu menjadi penguat, dan Ayub sendiri semakin tegar karena melihat kesetiaan istrinya. Ada riwayat yang menyebutkan, dalam masa-masa penderitaan panjang, istri Nabi Ayub yang setia akhirnya tak kuasa menahan perasaan. Melihat suaminya terus-menerus menderita sakit, sementara mereka hidup dalam serba kekurangan, ia pun terucap kalimat yang bernuansa keluhan. Ia berharap agar Ayub berdoa kepada Allah supaya cobaan berat itu segera diakhiri. Namun, Nabi Ayub tidak menanggapi dengan kemarahan. Dengan kelembutan seorang nabi, beliau hanya menegur istrinya. Beliau mengingatkan bahwa ujian yang mereka hadapi masih jauh lebih singkat dibandingkan nikmat panjang yang telah Allah karuniakan. Dengan tenang Nabi Ayub berkata, "Berapa lama kita pernah hidup dalam kelimpahan nikmat? Puluhan tahun lamanya. Dan berapa lama kita ditimpa penderitaan ini? Baru beberapa tahun saja. Maka apakah engkau tidak sanggup bersabar hingga Allah menetapkan keputusannya?" Mendengar ucapan penuh hikmah itu, istrinya tersentak. Air matanya mengalir, ia menyesal telah berucap demikian. Ia pun sadar bahwa jalan terbaik adalah tetap sabar dan tawakal.
Sejak saat itu, ia semakin menguatkan hati untuk setia mendampingi Ayub hingga Allah menyingkapkan pertolongannya. Dalam riwayat lain juga dikisahkan, suatu hari Nabi Ayub dan istrinya tak memiliki sesuatu apapun untuk mengganjal perut mereka. Nabi Ayub hanya mampu bersabar dan bertawakal kepada Allah, sementara istrinya yang setia pun ikut menahan lapar dengan penuh kesabaran. Namun, lama-kelamaan hati sang istri tak kuasa melihat kondisi suaminya yang semakin lemah. Sakit parah, masih ditambah derita kelaparan. Rasa cintanya begitu besar hingga ia lebih memikirkan keadaan suaminya daripada dirinya sendiri. Dengan tekad kuat, ia memberanikan diri pergi ke pasar. Tidak ada harta atau barang yang bisa dijual, sebab memang tak ada yang tersisa. Akhirnya, yang ia jual hanyalah mahkota kecantikannya, yaitu rambut panjangnya yang indah. Uang hasil penjualan itu ia gunakan untuk membeli sedikit makanan demi suaminya tercinta. Pada masa itu, masyarakat sudah terbiasa memakai rambut palsu atau sambungan, sehingga rambut asli laku dijual. Ketika istri Nabi Ayub pulang membawa makanan, Nabi Ayub bukannya bergembira. Beliau justru bersedih dan marah, sebab tindakan istrinya dianggap menyalahi hukum Allah, yaitu menjual rambutnya hanya demi makanan. Maka Nabi Ayub pun bersumpah, jika Allah menyembuhkannya, ia akan menghukum istrinya dengan 100 cambukan. Namun, sumpah itu bukan lahir dari kebencian, melainkan dari ketaatan kepada aturan Allah. Nabi Ayub tetap berdoa agar Allah memberinya kesembuhan, bukan karena tidak sanggup menanggung cobaan, melainkan agar ia bisa menunaikan sumpahnya tanpa mengingkari janjinya kepada Allah. Setelah bertahun-tahun menanggung penderitaan, Nabi Ayub akhirnya berdoa. Doa ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Rabbi masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkaulah yang maha penyayang di antara semua penyayang. Surat Al-Anbiya ayat 83. Doa itu begitu lembut, tidak ada keluhan panjang, tidak ada tuntutan berlebihan, hanya pengakuan tentang penderitaan, disertai pengharapan pada kasih sayang Allah. Inilah adab doa seorang nabi, ringkas, tulus, dan penuh tawakal. Inilah puncak kesabaran. Ketika seorang hamba diuji dengan kehilangan harta, anak, dan kesehatan, tetapi tetap tidak kehilangan keyakinan akan rahmat Allah. Setelah bertahun-tahun dalam penderitaan, Allah akhirnya menyiapkan jalan keluar. Dari doa singkat itu, turunnya pertolongan Allah hanya menunggu waktu. Sebab, di balik kesabaran panjang, selalu ada janji kemenangan. Dan dari sinilah kisah Ayub akan memasuki babak baru. Kesembuhan yang datang dengan cara ajaib dan kembalinya nikmat setelah sabar yang panjang. Allah pun mengabulkan doa Nabi Ayub. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 84. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami hilangkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan untuk menjadi peringatan bagi orang-orang yang beribadah. Maka kemudian Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Ayub, hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk diminum. Surat Sad ayat 42. Nabi Ayub lalu menghentakkan kakinya ke tanah dan muncullah mata air yang jernih. Kemudian ia mandi dengan air itu, lalu meminumnya. Seketika penyakitnya hilang, tubuhnya kembali sehat, kulitnya kembali bersih, wajahnya kembali tampan. Ia sembuh total, seakan-akan tidak pernah sakit sebelumnya. Setelah sembuh dari sakit parah yang dideritanya, Allah juga mengembalikan keluarganya. Anak-anaknya yang wafat diganti dengan keturunan baru yang lebih banyak, lebih kuat, dan lebih berbakti. Harta pun kembali dilimpahkan, ladang-ladang kembali subur, ternak kembali berlipat ganda. Allah berfirman, maka kami kabulkan doanya, lalu kami hilangkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi orang-orang yang beribadah. Surat Al-Anbiya ayat 84. Keluarga Ayub kembali hidup. Anak-anaknya yang wafat diganti dengan anak-anak baru yang lahir setelah kesembuhan itu. Jumlah mereka lebih banyak, keberkahannya lebih besar. Ladang-ladang kembali subur, ternak-ternak
kembali berkembang biak, harta kembali mengalir deras. Meski telah Allah anugerahi kesembuhan, Nabi Ayub masih menyimpan sebuah dilema. Di masa sakitnya dahulu, beliau pernah bernazar bahwa jika kelak sembuh, ia akan mencambuk istrinya 100 kali. Nazar itu lahir karena sebuah peristiwa yang dianggap melanggar aturan Allah. Namun kini, setelah sehat, Ayub berhadapan dengan kenyataan bahwa istrinya adalah wanita salehah, penuh kesetiaan, dan tak pantas menerima perlakuan kasar. Tetapi beliau juga seorang nabi yang tentu tak mungkin mengingkari sumpahnya sendiri. Di tengah kebingungan itu, Allah yang Maha Penyayang menurunkan jalan keluar penuh rahmat. Allah berfirman, "Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah." Surat Syad ayat 44. Maka Nabi Ayub pun mengambil seikat rumput yang berisi 100 helai, lalu memukul istrinya sekali dengan itu. Dengan begitu, nazarnya terlaksana, sumpahnya tidak terlanggar, namun istrinya tidak terluka. Inilah wujud kasih sayang Allah yang selalu memberi jalan terbaik bagi hamba-hambanya yang taat. Setelah melewati ujian berat itu, Allah melimpahkan karunia-Nya kembali. Jika sebelumnya Nabi Ayub terkenal kaya, maka setelah ujian itu, ia menjadi jauh lebih kaya. Jika sebelumnya ia memiliki anak yang banyak, maka setelah ujian, ia memiliki anak lebih banyak lagi. Semua ini adalah rahmat Allah sekaligus bukti nyata betapa indahnya balasan bagi orang yang sabar. Di antara anak-anak yang Allah berikan kembali kepada Nabi Ayub, ada seorang putra yang diberi nama Bashar, yang kelak dikenal dengan sebutan Zulkifli. Kenapa disebut Zulkifli? Nama Zulkifli memiliki arti yang menanggung atau yang memiliki bagian. Sebagian mufasir menjelaskan, ia diberi nama demikian karena ia menanggung beban kesabaran dan ketaatan, sebagaimana ayahnya. Namun, riwayat yang menyatakan bahwa Zulkifli adalah putra Nabi Ayub tidaklah memiliki kepastian yang mutlak. Ini merupakan salah satu pendapat sebagian ahli tafsir, sementara sumber-sumber lain menyebutkan riwayat yang berbeda. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Setelah Allah mengangkat penyakitnya dan mengembalikan segala nikmat, keadaan Nabi Ayub berubah total. Orang-orang yang dahulu menjauh kini berbondong-bondong mendekat. Mereka kagum menyaksikan bagaimana sosok yang dulu terbaring sakit kini kembali bugar, yang dulu kehilangan harta kini kembali berkecukupan, yang dulu terasing kini kembali dimuliakan. Namun sikap Ayub tidak berubah. Ia tetap rendah hati, tetap dermawan, tetap bersyukur. Ia tidak menyimpan dendam kepada orang-orang yang pernah meninggalkannya. Justru ia semakin banyak membantu, semakin banyak memberi, semakin banyak menebar kasih sayang. Inilah perbedaan orang beriman. Ujian tidak menjadikannya keras, melainkan lembut. Penderitaan tidak menjadikannya penuh dendam, melainkan penuh kasih. Dengan kembalinya nikmat, kisah Nabi Ayub menjadi lengkap. Ia diuji dengan kehilangan harta, anak, dan kesehatan. Ia bersabar. Lalu Allah mengembalikan semuanya berlipat ganda. Ia pun tetap bersyukur. Maka jelaslah bahwa Ayub bukan hanya teladan sabar ketika menderita, tetapi juga teladan syukur ketika berlimpah nikmat. Dua sifat ini, sabar dan syukur, adalah kunci hidup seorang mukmin. Dan karena itulah, nama Ayub akan selalu dikenang sepanjang zaman sebagai simbol kesabaran. Sementara keturunannya, termasuk Zulkifli, menjadi warisan yang membawa cahaya iman ke generasi berikutnya. Kisah Nabi Ayub alaihissalam bukan sekadar cerita sejarah yang terjadi ribuan tahun lalu. Ia adalah cermin abadi yang memantulkan wajah manusia dalam menghadapi ujian hidup. Dari awal hingga akhir, perjalanan Ayub penuh dengan pelajaran yang bisa diterapkan setiap hamba Allah di segala zaman. Nabi Ayub alaihissalam telah mengajarkan kepada kita semua bahwa hidup adalah rangkaian nikmat dan ujian, bahwa iman harus tegak di atas keduanya, dan bahwa sabar serta syukur adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga kisah ini menjadi penguat hati setiap orang yang sedang diuji dan menjadi pelita bagi kita untuk terus teguh dalam iman. Karena pada akhirnya, ujian hanyalah jalan menuju kemuliaan. Sebagaimana Nabi Ayub yang diangkat derajatnya karena kesabaran panjangnya.
Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.